ada beberapa sentimen yang tentunya mempengaruhi bagaimana seseorang ya bisa mendapatkan rumah ya. Betul. Kita lihat ada sentimen suku bunga yang sedang naik gitu ya. Kita sedang berada di era Sukabumi, tapi juga kita lihat ada bantuan juga dari pemerintah ya, ada insentif yang diberikan. Nah, sejauh ini menurut kacamata Pak Yunus sendiri begitu ya, bagaimana permintaan rumah tapak khususnya di tanah air seiring dengan ragam insentif yang diberikan oleh pemerintah? Baik. Iya Mbak Sinta, jadi kalau kita lihat memang pemerintah telah memberikan insentif ini kan sebetulnya dari tahun 2021 dan 2022 ya. Untuk akhirnya PPN ini diberikan keringanan gitu. Dan kita lihat memang ketika November 2023 insentif ini diberikan lagi, memang yang kita lihat baik dari sisi pengembang maupun respons dari pasar cukup positif gitu ya. Jadi secara umum demand dari rumah tapak ini adalah untuk end user. Sehingga memang akhirnya minat masyarakat untuk membeli menjadi lebih tinggi dapat dikatakan karena memang ada keringanan PPN tadi dari PPN-nya. Jadi memang kita lihat dengan adanya keringanan PPN ini dari sisi pengembang juga lebih mudah untuk menghabiskan stok mereka gitu ya, untuk kemudian mereka meluncurkan produk-produk baru yang disambut positif juga oleh pasar. Baik, artinya keringanan dan juga insentif yang diberikan oleh pemerintah ini menjadi pendorong juga begitu ya, menjadi penyemangat bagi para penjual begitu ya, atau developer untuk lebih bisa meluncurkan produk-produknya lagi. Saya ingin menanyakan ke Pak Kris ya, Pak Kris mengamati penjualan rumah begitu ya untuk saat ini. Sebetulnya kalau dari kacamata pengembang sejauh ini seperti apa penjualan rumah tapak di tanah air? Mungkin boleh dilihat Pak sejak tahun 2023 dan juga mungkin untuk di tahun 2024 ini akan seperti apa? Ya, baik. Kalau kami melihatnya di Paramount Land sebenarnya sangat prospektif. Dimulai dari pandemi awal, waktu itu 2020 ya. Kami menghadapi 2020 pasti semuanya penuh was-was ya waktu awal pandemi. Tapi ternyata pandemi itu justru membawa bisnis properti ini meroket. Saya nggak bilang naik karena rasanya hampir vertikal, penuh naik. Justru meroket ya ini ya bisnis properti? Jauh meroket. Dan makin kemari kami rasakan apakah itu efek sementara, kok rasanya enggak. Karena pandeminya startnya di 2020, kemudian 2021, 2022 membaik ya di akhirnya ya. 2023 kami nikmati juga kenaikan yang terus secara periodik terus linear naik gitu. Jadi kalau kita lihat ke prospek 2024, pemilu juga sudah usai ya, artinya stabilitas politik terjaga, ekonomi juga growth-nya diprediksi mencapai 5,2% gitu ya. Saya kira sangat positif ya buat industri properti yang sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan moneter nasional. Baik Pak Kris, tapi kalau memperhatikan Pak jenis-jenis properti begitu ya, ada rumah tapak, ada apartemen juga. Sejauh ini permintaan yang paling tinggi menurut pengamatan dari Pak Kris atau mungkin kalau dilihat dari sisi pengembang ya, sebetulnya saat ini jenis properti yang mana Pak yang paling banyak peminatnya? Ya, di Paramount Land definitely rumah tapak. Jadi permintaan rumah tapak itu sangat besar, baik yang dari segmen mulai dari under 1 miliar, ya, 1 sampai dengan 2, bahkan kami ada menjual properti sampai dengan 12-13 miliar. Itu makin kemari, makin ke pertengahan 2024 terasa memang demand-nya terus meningkat gitu ya. Baik, artinya memang rumah tapak sampai dengan saat ini masih banyak minatnya ya Pak Kris. Benar. Saya ingin kembali ke Pak Yunus. Pak Yunus, kita lihat ada yang menyatakan atau survei begitu ya dari Bank Indonesia yang menyebut bahwa harga properti ini semakin ke sini sebetulnya semakin naik. Kalau tadi Pak Kris menyampaikan bahwa sebetulnya dunia properti saat ini justru sedang kembali bergeliat gitu ya. Nah, kalau dari sisi permintaan sendiri melihat tadi ada berbagai sentimen begitu. Apakah memang sebetulnya seiring dengan harga yang naik ini sebetulnya mengganggu dari permintaan begitu untuk bisa mendapatkan rumah atau mungkin properti. Jadi kalau kita lihat memang jika mungkin dilihat secara per square meter mungkin tadi harga tanah pasti akan naik terus gitu ya. Tapi memang yang dilakukan adalah yang kita lihat strategi-strategi pengembang gitu bahwa memang mereka biasanya misalnya relatif lebih luasnya lebih kecil gitu untuk mengejar affordability. Memang keterjangkauan harga itu masih menjadi kunci gitu ya. Makanya kita lihat sejauh ini di pasar yang sangat diminati juga harga-harga di bawah 2 miliar misalnya. Tidak menutup kemungkinan untuk harga-harga di atas juga bisa seperti yang disampaikan Pak Kris. Tapi mungkin yang gemuknya pasar lebih banyaknya banyak di bawah 2 miliar begitu. Jadi ada strategi-strategi yang dilakukan oleh pengembang misalnya juga membuat kemudahan cara bayar gitu ya. Jadi ada hal-hal lain yang membuat akhirnya lebih terjangkau gitu meskipun mungkin harganya secara per square meter naik.
Baik, jadi artinya memang dari pengembang sendiri melakukan berbagai strategi begitu ya, walaupun memang harga propertinya naik begitu, tapi bagaimana menjaga agar tetap memiliki peminat khususnya untuk rumah tapak. Pak Yunus, kita lihat ya bahwa ini pemerintah ini memperpanjang insentif PPNDTP dan juga ada rencana memperpanjang tenor KPR. Apakah insentif-insentif ini akan memberikan angin segar atau dampak positif ya kepada developer utamanya mungkin dalam proses pengembangan produk-produk properti? Kalau dari sisi insentif PPN memang kita lihat sudah ada dampaknya gitu ya, Mbak. Kita tadi historical 2021-2022 itu cukup sangat berdampak positif pada pasar. Dengan 2023 yang sudah berjalan ini pun juga kita lihat mendapatkan dampak positif, sehingga untuk 2024 kami berharap juga hal ini akan terus berlanjut. Dari sisi tenor ya memang salah satu hal yang dibutuhkan memang financial support gitu ya bagi para pembeli ini, mengetahui bahwa memang pembelinya mungkin sekarang milenial atau mungkin sudah mulai masuk ke Gen Z nih gitu. Gimana caranya mereka ini dapat dibantu. Nah, mungkin dengan adanya perpanjangan tenor ya sedikit banyak akan membantu hal tersebut. Tapi berarti yang perlu diperhatikan adalah kalau tenornya panjang jadi 35 tahun misalnya, berarti kan umur yang apply nih harus juga lebih muda gitu supaya bisa mencapai misalnya 35 tahun tersebut. Gitu sih. Jadi lebih strategi-strategi itu sebenarnya baik untuk dilakukan, khususnya juga dapat membantu dari pihak pengembang untuk menjual produk mereka. Baik, terima kasih Pak Yunus untuk penjelasannya. Saya ingin kembali ke Pak Kris. Pak Kris, kita lihat memang tadi sudah dibahas juga ya, ada beberapa insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah, bahkan bukan hanya sekedar di tahun 2023. Kalau tadi kan ada PPNDTP yang diberikan oleh pemerintah. Apakah sebetulnya ini sudah memberikan efek atau efeknya benar-benar terasa Pak, seiring dengan insentif yang diberikan ini oleh pemerintah? Artinya apakah dengan adanya insentif ini ternyata memang semakin meningkat lagi minat untuk membeli atau memiliki rumah tapak di tanah air? Yes, jadi benar yang tadi dikatakan Pak Yunus. Jadi insentif PPNDTP yang pertama di tahun 2021 ya Pak? Ya, 2021. Itu sangat berpengaruh. Jadi memang ditunggu gitu ya. Jadi ketika kemarin keluar kebijakan pertama tahun 2023, itu udah langsung banyak yang nanya tuh Mbak Sinta. Nah, ketika berakhir, di akhir tahun 2003 kan kebijakan 2024-nya waktu itu belum keluar juga ya. Jadi orang memang menantikan. Dan memang pembelian rumah-rumah ready stock ini ya, artinya yang bisa memenuhi persyaratan PPNDTP itu memang dinanti orang. Dan berdampak apa enggak kalau sampai diantri artinya iya, Mbak Sinta. Jadi sangat-sangat berpengaruh dan dinantikan oleh para pembeli. Baik. Tapi kalau kita lihat Pak, tadi berbicara bahwa pemerintah sudah memberikan beberapa kemudahan ya untuk bisa memiliki rumah. Tapi sejauh ini kalau dari pengembang sendiri sebetulnya ada kendala-kendala atau tantangan apa lagi yang dihadapi oleh para pengembang ya seiring dengan upaya untuk terus bisa meningkatkan penjualan gitu. Apakah ada tantangan-tantangan lain yang dihadapi saat ini oleh para pengembang dan juga developer? Ya, saya pikir kalau secara makro tentunya kita menantikan hasil yang terbaik secara politik seperti apa ketetapannya. Ini memberikan pengaruh ya ternyata kepada minat pembelian rumah. Pasti. Bahkan berita-berita terkait moneter itu kan sensitif sekali ya terhadap properti. Kenapa? Karena properti ini kan pembelian jangka panjang. Artinya ketika terutama sekarang pembelinya banyak milenial, cara pembayaran 70%, 80% KPR. Ya. Artinya sekali KPR mungkin terikat 10 tahun. Gitu ya. Jadi artinya setiap kebijakan dari pemerintah yang diberikan di sektor perbankan terkait dengan KPR sangat mempengaruhi pembelian. Nah, kebijakan yang soft, yang memungkinkan para pembeli-pembeli baru sekarang masuk ke Gen Z ya, untuk membeli, tentunya akan sangat berpengaruh kepada industri ini secara penjualan. Gitu. Jadi kesulitan-kesulitan apa, pastinya kita menantikan kebijakan-kebijakan terbaik dari pemerintah untuk industri ini. Tapi kemudian juga yang menjadi tantangan buat kami adalah pemenuhan fasilitas-fasilitas dan infra. Artinya, contoh di salah satu proyek kami, skala township Paramount Petals, kami saat ini sedang akan melakukan groundbreaking untuk pembukaan akses tol langsung masuk ke kota. Itu yet to be proven. Artinya kami harus melakukan investasi sedemikian rupa untuk membuktikan kepada para konsumen bahwa township ini memang memiliki keunggulan yang berbeda. Nah, saya pikir kan semua developer akan melakukan hal ini. Jadi tantangannya tentunya pertumbuhan infrastruktur, persaingan antar developer yang semakin, tapi sehat ya. Saya pikir persaingannya sehat seperti itu. Tapi kan sekarang ada pasar baru ya Pak. Kita lihat Gen Z sekarang sudah mulai melirik begitu untuk berinvestasi di rumah tapak. Benar, benar. Jadi ya itu makanya kami juga ada 2 township utama Mbak Sinta kami. Kami ada di Gading Serpong dan juga ada di Paramount Petals. Tadi saya sempat bicara dengan Pak Yunus. Gading Serpong itu punya marketnya sendiri. Tapi berangsurnya waktu, segmen marketnya shifting. Artinya yang tadinya kapasitas pembeliannya mulai dari sini sampai sini. Kemudian karena tanah juga terus naik,
Tapi kebutuhan di level 1 miliar, 2 miliar tetap ada. Nah, sekarang kami sediakan, mungkin bukan di Gading Serpong, tapi pindah ke Paramount Petals. Artinya bergeser, shifting. Greater Jakarta akan semakin terjangkau dan semakin terbangun gitu ya ke sampingnya. Ke area ring 1, ring 2, dan seterusnya. Baik, seiring